Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah mempelajari mengenai multimedia pembelajaran. Sekarang kita akan melihat modul ajar digital. Apa itu modul ajar digital? Kalau dulu kita mengenal sebuah modul, istilah modul itu adalah sebuah cetakan ya, cetakan atau diktat yang disampaikan oleh pengajar untuk dipelajari oleh mahasiswa. Jadi dibagikan dalam bentuk cetakan. Nah, modul ajar digital ini adalah sebuah unit instruksi mandiri yang disampaikan secara online. Jadi berisi materi-materi ajar atau objek pembelajaran yang nanti disampaikan secara online untuk dipelajari oleh siswa atau mahasiswa. Dan dia mencakup berbagai materi objek pembelajaran atau objek pembelajaran seperti teks, gambar, video, latihan interaktif, dan penilaian, ada assessment. Jadi kalau modul itu ada, kalau zaman dulu ada pertanyaan-pertanyaan di akhir modul untuk dijawab atau sebagai latihan bagi si siswa atau mahasiswa. Nah, sekarang juga kita bisa meramunya dalam sebuah learning management system yang berisi materi objek pembelajaran, misalkan slide, atau misalkan video, atau misalkan bahan-bahan lain seperti paper dan lain sebagainya untuk dipelajari oleh mahasiswa. Juga kita berikan latihan interaktif dan sebuah penilaian atau assessment atau evaluasi untuk kita menilai apakah si siswa yang mempelajari itu sudah mencapai capaian pembelajarannya. Nah, modul ajar digital ini sering digunakan dalam pelatihan perusahaan, pendidikan tinggi, dan program pengembangan profesional. Jadi, tidak hanya di kampus, tapi juga di training-training juga ada video modul ajar digital. Misalkan di KPK itu ada modul ajar anti korupsi, kemudian kalau ada WKMB ya, wisata kinerja Merdeka Belajar itu sebuah uh, learning management system yang berisi modul-modul untuk diikuti oleh ASN ya, atau aparatur sipil negara. Nah, dalam modul pembelajaran atau modul ajar digital ini ada yang dinamakan objek pembelajaran. Apa saja objek pembelajaran? Yang pertama, audio file, video, musik, wawancara, dan sebagainya, podcast, misalkan. Kemudian ada potret, lukisan, poster, peta, grafik, chart, dan sebagainya. Kemudian juga bisa kita tambahkan yang sudah kita bahas tadi, multimedia pembelajaran, video pembelajaran, bisa bisa siaran televisi, bisa klip dari film, dokumenter, atau video pembelajaran dari penjelasan si pengajar terhadap sebuah slide gitu ya. Kemudian ada website eksternal, jadi kalau kita menjelaskan sesuatu, ingin lebih agar mahasiswa lebih mendalami uh, materi tersebut, kita bisa mengacu ke website eksternal ya. Misalkan kita mengajarkan bagaimana menggambar teknik. Nah, kita bisa kasih link kepada software untuk menggambar teknik secara komputer ya. Misalkan ke website AutoCAD atau SolidWorks dan lain sebagainya. Kemudian juga ada objek yang menjadi bahan untuk evaluasi atau assessment seperti kuis, ujian, dan sebagainya. Juga kita bisa memberikan software-software simulasi game, animasi paket pembelajaran, dan lain-lain. Juga kita bisa menyediakan handout atau ebook atau slide yang kita bisa print dalam PDF atau kita bisa linkkan dalam bentuk file PDF. Nah, pembagian objek pembelajaran yang biasa digunakan untuk dimasukkan ke dalam LMS bisa berupa objek statis atau satu halaman biasa yang bisa kita isi dengan materi pembelajaran. Kemudian juga halaman terstruktur yang kita sebut dalam book. Kalau dalam Moodle itu ada fasilitas yang namanya book yang pada dasarnya adalah halaman-halaman yang terstruktur. Jadi seperti mikro website ya. Jadi ada topik-topik, kemudian kita dari topik-topik tersebut kita isi materi-materi belajarnya apa. Kemudian juga bisa link ke halaman yang lain. Dan juga file ya, file PDF kita, file PDF dari slide, atau file handout yang kita buat untuk dimasukkan ke dalam LMS. Kemudian juga bisa berupa sebuah objek interaktif, seperti forum. Di situ ada interaktif di mana si dosen bisa berkomunikasi dengan mahasiswanya, atau mahasiswa bisa berkomunikasi antar sesamanya, dan dari situ mereka bisa menggali atau mendalami pembelajaran yang sudah dilakukan, dan berdiskusi. Nah, dalam pembelajaran secara daring ini interaktivitasnya sangat perlu ya. Jadi kita tidak bisa meniadakan interaksi antara dosen dan para pembelajar, sama pembelajar. Kemudian ada chat. Chat juga bisa digunakan fasilitas yang lain, misalkan chat WhatsApp atau chat Telegram, juga bisa digunakan chat dalam LMS. Dan juga di dalam objek pembelajaran ada objek multimedia, di mana ada SCORM, slide yang termonitor, dan juga ada video. Nah, misalkan kita buat sendiri atau kita dapatkan dari YouTube. Nah, apa kelebihan modul ajar digital? Yang pertama adalah fleksibilitas. Dia dapat diakses kapan saja dan di mana saja dan pada perangkat apa saja. Kemudian ada interaktivitas, bisa menyertakan latihan dan penilaian secara interaktif.
Kemudian ada personalisasi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan minat masing-masing belajar. Termasuk dalam hal personalisasi ini adalah si siswa juga dapat mengatur kecepatan belajarnya sendiri. Kemudian juga ada efektivitas biaya. Ketika dulu modul di-print dan di-deliver atau disampaikan kepada siswa, kita akan menghabiskan waktu yang banyak atau menghabiskan uang yang banyak untuk fotokopi dan mencetak modul tersebut. Tapi dalam modul ajar digital kita hanya menggunakan suatu website LMS (Learning Management System) yang terinstall dalam server. Kita bisa mengesetnya satu kali dengan ramuan atau resep atau urutan-urutan materi pembelajaran atau objek pembelajaran apa saja yang bisa kita berikan, dan itu bisa bisa diakses oleh semua mahasiswa yang tergabung dalam kelas tersebut, kelas LMS tersebut. Nah, kunci dari perancangan modul digital yaitu adalah pertama tujuannya harus jelas. Apa itu tujuan pembelajaran, dan tujuan pembelajaran itu adalah capaian pembelajaran secara keseluruhan. Capaian pembelajaran dari topik tersebut, kemudian ada capaian pembelajaran mata kuliah. Ketika mata kuliah di breakdown menjadi topik-topik, maka setiap topik itu ada capaian pembelajarannya. Yang kedua, kita harus menyajikan konten yang menarik agar siswa tetap termotivasi. Ketika mereka termotivasi, mereka bisa mendapatkan semangat untuk mempelajari lebih lanjut dari materi yang ada, dari hanya sekedar materi yang ada dalam modul digital kita. Kemudian kita bisa berikan latihan interaktif yang kita tambahkan untuk menguji pemahaman yang sudah mereka capai atas pembelajaran yang mereka lakukan dalam modul digital. Kemudian penilaian untuk mengukur capaian pembelajaran tercapai atau tidak, dan kita harus memberikan dukungan kepada pembelajar, yaitu aspek interaktivitas tadi. Nah, ini adalah satu contoh satu modul digital dari sebuah kursus yang ada di Coursera. Ini kursusnya dinamakan Applied Data Science and Python. Jadi dalam kursus ini ada beberapa pertemuan. Nah, ini ada satu modul yaitu Fundamental of Machine Learning ya. Nah, ini adalah sebuah judul ya. Dalam satu modul itu adalah judul topiknya. Kemudian ada pesan pembelajaran atau pengantar topik, juga bisa kita isi dengan capaian pembelajaran. Baru ada objek-objek pembelajaran. Kalau di sini ada video, kemudian ada bacaan dan seterusnya. Kemudian di sini ada quiz untuk menilai capaian pembelajaran. Nah, sama halnya kita mengeset di modul pembelajaran kita dalam sebuah LMS (Learning Management System). Ini adalah contoh dari Moodle ya. Moodle kalau di Unsud kita menggunakan LGIRU namanya. Di sini ada judul, kemudian ada mungkin diperlukan jurnal perkuliahan untuk laporan perkuliahan, laporan kinerja perkuliahan kita. Kemudian di sini ada pesan pembelajaran. Yang di sini kita bisa tuliskan capaian pembelajaran yang ingin dicapai setelah menyelesaikan modul ini. Kemudian pokok bahasan apa, materi apa saja yang akan disajikan. Kalau dalam administrasi perkuliahan kita mungkin memerlukan presensi, jadi kita bisa letakkan presensi. Nah, baru kita berikan objek-objek pembelajaran. Kalau di sini ada slide, kemudian ada video, kemudian beberapa materi-materi pengayaan atau tambahan. Nah, juga diperlukan di sini interaktivitas ya, forum diskusi, sehingga setelah mempelajari materi-materinya, mahasiswa bisa bertanya atau bisa saling menjawab atau saling bertanya di dalam kelasnya. Yang terakhir, kita berikan kuis untuk mencapai capaian pembelajarannya. Nah, silakan kalau ada pertanyaan dan ada yang ingin menyampaikan kesimpulan. Namun tugas hari ini atau tugas untuk materi ini adalah Bapak Ibu membuat sebuah modul digital pada LMS Unsud ya, pada LMS Universitas berisi satu topik pada mata kuliah yang diasuh. Demikian, kita akan lanjutkan ke materi topik berikutnya.